Sahabat, saya sering ditanya, kenapa sih Pak Rahmat memilih menjadi guru? Saya jawab saja, karena itu panggilan hidup. Kemudian saya tanya lagi, panggilan hidup, kenapa panggilan hidup? Saya jawab lagi, ya kalau panggilan mati saya nggak mau. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rahmat Afandi. Kali ini saya sedang berada di area pesawahan yang mungkin beberapa waktu lagi ini sebulan mungkin ya akan dipanen. Dan tentu saja ini adalah buah dari sebuah usaha dan kerja keras, terutama juga diiringi oleh doa. Nah, bicara masalah kerja keras, usaha dan doa, saya ingat jadi pada suatu hari berhubungan juga dengan tadi yang ditanyakan mengapa saya menjadi guru. Jadi yang akan saya ceritakan atau saya share pada video kali ini adalah tentang bagaimana saya menjadi guru. Karena saya juga sering ditanya, kenapa memilih menjadi guru? Mungkin karena saya seorang cowok harusnya menjadi bisnismen, mungkin ya jadi apa gitu. Kok memilih jadi guru? Ya tadi saya bilang, mungkin ini panggilan hidup saya. Ya, baik sahabat, saya masih ingat ketika kelas 5 saya ditanya oleh guru saya, Rahmat, kamu ingin jadi apa cita-citanya? Waktu itu saya tidak langsung menjawab karena saya bingung. Saya belum punya cita-cita yang mungkin ketika ditanya bisa diungkapkan begitu saja seperti teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain ketika ditanya itu mengalir saja begitu ya, terucap begitu saja karena mungkin memang sudah punya cita-cita yang sudah direncanakan sejak awal ya. Dan saya begitu terkesima mendengar cita-cita yang oleh teman-teman diungkapkan gitu. Ada yang ingin jadi insinyur, jadi dokter, jadi tentara, jadi polwan. Banyak sekali cita-cita yang saya dengar. Dan saya begitu terkesima, makanya ketika ditanya oleh guru saya, ingin jadi apa cita-citanya? Saya hanya diam termangu gitu. Kalau bahasanya sekarang itu nge-lag gitu. Karena saya belum punya cita-cita yang memang harus diungkapkan waktu itu. Tetapi pada pertanyaan kedua, saya ditanya lagi, Rahmat, kamu cita-citanya pengen jadi apa? Akhirnya daripada tidak menjawab, saya asal aja waktu itu ngomong, ingin jadi guru, Pak. Nah, rupanya dari situlah awal cerita saya menjadi seorang guru. Cita-cita yang pada awalnya diucapkan asal ceplos saja, mungkin sudah takdir saya waktu itu dicatat oleh malaikat. Kamu harus jadi guru. Dan ternyata sahabat, cita-cita yang pada awalnya asal ucap tanpa berpikir panjang, cita-cita itu yang justru harus saya perjuangkan terus, kemudian harus saya kejar terus dan harus saya capai. Saya harus jadi seorang guru. Karena apa? Kalau saya menyerah pada keadaan, pada kondisi ekonomi yang lemah waktu itu, makanya saya tidak berani bercita-cita. Ada sebagian orang yang justru akan tertawa jika saya tidak berhasil meraih apa yang saya waktu itu asal ucap. Perlu sahabat ketahui bahwa memang kondisi ekonomi keluarga kami waktu itu ya, bahkan untuk bercita-cita pun saya tidak berani. Sampai setelah ditanya itu saya pulang ke rumah pada suatu sore, saya berbicara kepada mak saya, Mak tadi ditanya cita-cita. Kata mak saya, kamu memangnya pengen apa cita-citanya? Saya bilang saya jadi guru. Oh tidak apa-apa, itu cita-cita yang bagus. Dan mak yakin kamu bisa menjadi seorang guru. Tapi mak waktu itu saya ngasal ucap aja, tidak apa-apa. Mak yakin kamu akan jadi guru. Karena itu bisa jadi sudah dicatat oleh malaikat katanya gitu. Karena di samping kita kan ada malaikat ya. Nah ini matahari semakin terik nih di sore hari. Tapi walaupun terik matahari begini adem di sini ya. Karena ada angin yang ya di suasana di pedesaan ya, di kampung. Baik sahabat, saya lanjut. Nah ketika sore itu saya ngobrol dengan emak, ada sebuah energi yang dialirkan, yang ditransfer oleh emak saya. Beliau mengatakan begini, Jang, kemiskinan boleh merenggut hak-hak kita yang lainnya, tapi tidak boleh merenggut hak kamu untuk mencapai cita-cita. Waktu itu saya bagaikan ditiban oleh sebuah kekuatan energi yang sebegitu dahsyat. Masuk ke dalam diri saya dan sejak itu saya bertekad. Cita-cita yang saya ucapkan asal ceplos, asal ngucap itu harus betul-betul saya raih. Dan akhirnya saya menjadi guru. Tetapi justru di situ tantangannya, perjuangannya. Sebelum saya menjadi guru, saya harus melewati berbagai halangan, rintangan, bahkan
ya boleh dikatakan hinaan ya dari beberapa orang yang melihat kondisi saya, kondisi ekonomi keluarga kami, menertawakan, mencibir gitu ya, bahkan ya tidak mendukung. Karena apa? Ya melihat situasi ekonomi kami tadi. Tapi justru itu bukan saya jadikan sebagai suatu penghalang, justru saya jadikan sebagai suatu vitamin yang dapat memperkuat tekad saya, usaha saya, kerja keras saya dalam meraih cita-cita. Singkat cerita, alhamdulillah dengan berbagai halangan, rintangan, dan berbagai suka duka, bahkan banyak dukanya, saya lulus menjadi seorang guru. Alhamdulillah saya berkesempatan, akhirnya saya ke Bekasi, ke kota Bekasi ya, karena ada yang menawari waktu itu tambal sulam. Katanya, saya kira tambal sulamnya itu ada orang yang pensiun, kemudian saya mengganti dan otomatis saya menjadi pegawai negeri. Tetapi tidak begitu ternyata. Saya harus menjalani masa honorer dulu. Dan Anda tahu, waktu itu saya digaji 60.000 sebulan. Bayangkan saja 60.000 untuk satu kali makan. Waktu itu saya 1.500, 3 kali berarti 4.500 sehari. 60.000 dapat cukup untuk berapa hari. Tapi, nah kembali lagi, Allah Maha Besar. Siapapun yang berniat baik dengan usaha dan kerja keras, tentu dengan doa, ada saja jalannya. Dari satu bulan ke bulan berikutnya terus tidak pernah kelaparan. Saya ingat betul apa yang dikatakan oleh mak saya. Jadi jelema mah kudu leuleus awak. Artinya jadi orang itu harus serba mau lah gitu ya. Istilahnya ya, kita mencari keberkahan, mencari sesuatu, kemudian disertai dengan istilahnya ya kita harus mau, segala mau lah, insya Allah rezeki ada saja. Dan itu yang saya rasakan. Sahabat, pada tahun 2000 alhamdulillah saya berkesempatan untuk ikut seleksi menjadi pegawai negeri. Padahal waktu itu posisi saya sedang enak ya. Saya bekerja atau mengajar di sebuah yayasan pendidikan Islam. Kemudian ada kesempatan, ya tidak apa-apa saya coba. Lagi-lagi waktu itu memang situasinya tidak memungkinkan untuk saya. Karena apa? Saya dikasih tahunya mendadak. Jadi besok hari Jumat terakhir jam 2. Hari ini sore saya masih belum tahu tuh. Dan dikasih tahu oleh teman bahwa ada pembukaan lamaran untuk pegawai negeri. Dan besok hari terakhir. Bayangkan saja. Tapi ya itu tadi kata emak saya. Kalau kita niat baik, insya Allah semesta mendukung. Itulah yang saya rasakan. Lancar ya, dengan berbagai persiapan yang mepet. Akhirnya tepat jam 2 waktu itu mau penutupan, saya daftar dan diterima. Dan alhamdulillah, walaupun dengan ada rasa pesimis sedikit di dalam hati ya, wajar namanya juga manusia. Bayangkan saja, yang melamar hampir 2.000 orang, yang diterima hanya 10 orang saja untuk guru SD. Berat tidak? Ya berat. Bayangkan saja dari 2.000, hampir 2.000 orang, dan hanya 10 orang yang diterima. Dan saya salah satunya. Untuk Kecamatan Bekasi Timur, saya adalah orang yang paling di atas posisinya. Apakah itu suatu kebetulan? Tentu tidak. Karena ada effort, ada kerja keras, usaha dan doa. Doa, nah ini masalah doa. Doa dari siapa? Dari orang, dari semua orang. Ya, terutama dari orang-orang yang kita cintai, saudara. Terutama lagi dari orang tua. Jadi sebelum ujian saya telepon ke kampung, "Mak, besok saya mau ikut ujian pegawai negeri, mohon doa." Ternyata orang tua saya malamnya tahajud mohon kepada Allah supaya anaknya dimudahkan dalam menempuh ujian. Begitu juga kepada orang-orang lain, bahkan orang yang tidak kenal sama sekali. Waktu itu sore saya mempersiapkan untuk membeli persiapan untuk esoknya. Ya, pada Abang Beca, "Bang, besok saya mau ikut ujian pegawai negeri, mohon doa ya." Dan Abang Beca ini juga berdoa. Kepada orang yang kebetulan lewat, saya sempatkan juga waktu itu, "Pak, besok saya mau ujian pegawai negeri, mohon doa ya." Dan ternyata dia dengan ikhlas, "Oh ya, saya doakan ya, semoga diterima." Saya tidak tahu doa yang mana yang diterima, doa mana yang dikabulkan, tapi yakin bahwa dari sekian doa ada salah satu
mungkin juga doa semuanya dikabulkan oleh Allah. Kembali lagi semesta mendukung waktu itu dengan usaha dan kerja keras dan doa. Tapi ya saya yakin kekuatan doa seorang ibu di balik itu adalah kekuatan doa yang maha dahsyat, yang menembus langit. Dan sahabat, dari yang asal ucap, cita-cita yang asal diucapkan karena sesuatu yang kepepet waktu itu, akhirnya terwujud. Saya menjadi seorang guru. Dan ya, sampai saat ini saya menikmati karena di balik pekerjaan saya ada hal-hal yang lain yang mungkin orang lain tidak ketahui. Ya wajar kalau ada orang yang bertanya, kenapa sih jadi guru, gajinya kan tidak seberapa, katanya gitu. Mungkin dari hal itulah ya orang-orang bertanya, kenapa sih memilih menjadi guru gitu. Tapi di balik itu semua ada sebuah prinsip yang saya pegang sampai saat ini. Memberikan manfaat, karena sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat bagi manusia yang lainnya. Dan itu pula lah energi yang oleh emak saya ucapkan kepada saya waktu itu ketika saya mengalami down. Itu sahabat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya harap tentu ada benang merah yang dapat diambil sebagai suatu hikmah di balik cerita saya, karena memang ada banyak yang bertanya kenapa sih memilih menjadi guru, tidak menjadi bisnismen, kan karena duitnya banyak dan sebagainya. Semua orang ada jalan hidupnya masing-masing, dan saya menempuh jalan hidup ini bukan jalan mati ya, tapi jalan hidup. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari pesawahan yang sebentar lagi ini dipanen. Rahmat Afandi tentu berharap channel ini kedepannya dapat berkembang terus. Mohon dukungan, subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa pada video berikutnya bersama Rahmat Afandi berbagi cerita dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.